Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini abang ingin mengenal diri dulu ya. Nama abang Farazilato. Di sini abang ingin mengajarkan kalian permutasi. Kalian tahu nggak sih permutasi itu? Nah, di sini abang jelasin. Permutasi itu dimisalkan ya, kalian ada tiga orang dan tiga benda. Misalnya 3 orang dan 3 kursi. Nah, gimana sih cara nyusun 3 orang dan 3 kursi tersebut secara urutannya? Di sini abang akan jelasin. Ayo lanjut, ya. Nah, di sini abang ngejelasin permutasi. Pengertian dulu ya. Permutasi itu dia bisa dibilang adalah sebuah cara menghitung sekumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Jadi kalau misalnya urutannya kita ubah, nanti hasilnya pun akan berubah. Contohnya ada dari huruf A, B, C. Nah, kan itu bisa diubah jadi CBA, ACB, dan lain-lain. Nah, di sini pertama abang ingin menjelaskan, yang kedua abang ingin menjelaskan tentang rumus dari permutasi. Nah, permutasi ini rumusnya kayak gini ya. Di sini dia ada 2 huruf itu N dan N. Nah, dan N dan N ini nanti dirumuskan jadi gini. Nah, pertama N faktorial. Tanda seru ini disebut faktorial ya. Arti faktorial itu kayak gini. Misalnya N faktorial. N faktorial berarti dia N titik sampai dia kali 1. Ya, berarti dia harus sampai 1 baru disebut faktorial. Jadi misalnya ada 5 faktorial. Itu bisa juga dibilang 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya itu jadi 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, itu 120. Selanjutnya kita lanjut ke yang permutasi tadi, ada N faktorial. Nah, setelah N faktorial kita bagi atau kita pergan dengan buka kurung N dikurang R untuk kurung faktorial. Nah, contohnya ya, misalnya ada 5 orang. 5 orang ini ingin duduk ke 3 kursi. Gimana sih cara nyusunnya? Nah, cara nyusunnya ada gini. Pertama P, N nya itu diganti dengan 5 orang tadi, N nya itu diganti dengan 3 kursi tadi. Nah, bisa dibikin jadi 5 faktorial per N tadi yaitu 5 dikurang R nya 3 difaktorialkan. Jadi atau sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 dikurang 3 berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu bisa juga dibikin jadi 2 dikali 1. Nah, kita hitung jadi tadi 120 per 2. Jadi ada 60 cara untuk menghitung 5 orang dalam ketiga kursi. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa varian dari permutasi. Oke, selanjutnya ada varian dari permutasi, itu permutasi dengan ada objek yang sama. Nah, contohnya itu misalnya ada kata mama. Mama kan ada 2 huruf yang sama tuh. M-nya ada 2, A-nya ada 2. Nah, dicontohin berarti rumusnya gini. Sama dengan N per K1 N faktorial K1 per K1 faktorial dikurang K2 faktorial. Nah, misalnya tadi ada satu kata itu ada mama, itu ada 2 huruf yang sama, ada M ada A. Nah, yang pertama itu ada huruf M-nya ada 2 kali, berarti K1 ini diubah jadi 2 faktorial. Huruf A juga ada 2 huruf di kata mama, berarti dikurang 2 faktorial lagi. Nah, jumlah dari kata mama itu ada 4 huruf, berarti di atasnya M-nya juga jadi 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial dikurang 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1 dikurang 2 dikali 1. Nah, ini kan paling sama nih, bisa dicoret bisa. Nah, bisa dicoret nih. Tinggal 4 dikali 3 per 2 dikali 1. Nah, 4 kali 3 itu sama dengan 12. Bagi 2 kali 1 tuh 2. 12 bagi 2 berarti 6. Berarti ada 6 cara untuk menyusun dari huruf mama secara berurutan. Selanjutnya varian yang kedua dari permutasi. Selanjutnya ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini seperti melingkar, duduk melingkar. Jadi, kenapa dia rumusnya beda? Karena kan 4 ada 4 kursi.
kita putar pun akan bentuknya sama aja, urutannya sama aja. Jadi cara rumusnya itu gini kawan-kawan, adik-adik. Rumusnya itu ada buka kurung n dikurang 1 untuk kurung faktorial, dimana n ini jumlah orang yang misalnya soalnya itu ada 4 orang ingin dikombinasikan kursi-kursinya, jadinya kursi itu jadi kayak gini, 4 orang n ini dibagi 4, jadi jumlah orang tadi dikurang 1 untuk kurung faktorial. Nah berarti sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial dengan rumus yang tadi faktorial, jadi sama dengan lagi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Ini hasil akhir dari permutasi siklis dari 4 orang duduk melingkar. Oke, yang permutasi selanjutnya ada permutasi dengan syarat tertentu. Di syarat tertentu ini ada 2 kasus, misalnya kayak 2 orang harus selalu berdampingan dan 2 orang tidak boleh berdampingan. Ini rumusnya setiap soal itu beda-beda, jadi kasusnya pun beda-beda. Jadi kalau mau jelasin agak panjang, jadi langsung ke contoh soal aja nanti ya kawan-kawan. Adik-adik. Oke, yang materi dari materi permutasi yaitu adalah penerapannya, beberapa penerapan untuk materi permutasi ini. Jadi beberapa penerapannya itu ada contohnya itu seperti misalnya menyusun aturan, menyusun atrian, membuat password atau kode unik, itu bisa untuk pakai permutasi, lalu jadwal pertandingan dan menyusun jadwal presentasi. Oke, sampai di sini aja adik-adik video abang orang di sini. Semoga nggak ada salah kata ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kita lanjut ke contoh soal aja nanti adik-adik. Bye bye.